Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinggu Class. Oke, kita akan mulai ke materi kali ini atau Moonbob kali ini, yaitu maaf Moonbob salah pula. Oke, kita akan mulai ke Jongbo kali ini, yaitu tentang Hangguge Jugo Hyongtae. Hanguk itu Korea, Jugo itu tempat tinggal, dan Hyongtae itu bentuk. Jadi bentuk tempat tinggal di Korea. Jadi atau bentuk penampilan tempat tinggalnya orang Korea gitu di Korea. Oke. 한국에서는 어느 도시를 가더라도 아파트를 쉽게 볼 수 있습니다. Nah, kita mulai ke perkosakata. Hanguk itu Korea, eso itu di, one itu yang mana, dosi itu kota, ga itu pergi, dorado itu apa? Dorado itu bisa diartikan meskipun atau bahkan jika. Ada dua. Apate itu apartemen, shipke itu bisa diartikan dengan mudah. Bol itu dari kata boda yang artinya melihat. Suismnida itu artinya bisa. Oke. Seperti biasa untuk nerjemahin gimana? Untuk nerjemahinnya kita lewat di sini. Hangugeso, topik karena ada topiknya. Oke. Habis topik kita cari predikat. Kita terobos, ini ada predikat. Ga. Namun kita lihat di belakangnya itu dorado, itu tata bahasa penghubung kalimat. Dorado itu bisa diartikan lebih dulu atau enggak. Sebagian besar itu enggak diartikan lebih dulu. Jadi itu terakhiran. Jadi ini bukan predikat utama kita. Jadi kita skip. Oke. Cari lagi subjek atau predikat. Ini objek. Ini bukan predikat meskipun subta, tapi dia kata keterangan karena ditambah G. Jadi di skip lagi dan predikat utama kita yaitu bolsu ismnida, melihat. Oke. Topik udah dapat. Predikat udah dapat, tinggal kita eksekusikan. Topik 한국에서는. Nah, 한국에서는 di Korea bisa melihat dengan mudah apartemen. Nah, meskipun pergi ke tempat manapun. Gitu. Jadi diartikannya di Korea itu bisa melihat dengan mudah apartemen meskipun pergi ke kota manapun. Nah, gitu. Oke, kita mulai ke kalimat selanjutnya. Degumo itu artinya skala besar. Degumo itu skala besar. Apa tuh tadi apartemen? Terus yang danji. Danji itu artinya area, bisa diartikan area atau wilayah. Jadi wilayah apartemen berskala besar. Gitu. Man itu banyak. Oke. Go itu dan, gochung itu artinya lantai atas, bisa diartikan lantai atas atau tingkat tinggi. Ya gitu. Apate goceng, apartemen tingkat tinggi atau tingkatnya udah tinggi menjulang ke tinggi, kayak gitu. Apartemen tingkat tinggi. Do itu juga pare itu artinya dengan cepat, parge. Nel itu meningkat, go ismnida itu sedang. Jadi bisa dibilang nel go ismnida itu sedang meningkat atau semakin meningkat. Jadi satu kesatuan gitu. Oke. Untuk terjemahin biasa kita cari topik. Oke, cari topik. Kalau nggak ada, kita cari subjek. Kalau ini ada ga, itu kan subjek. Tapi kita lihat di belakangnya itu apa? Kata sifat. Sehingga kemungkinan itu bukan subjek, tapi partikel pelengkap. Nah, partikel pelengkap apa? Dia menggantikan partikel objek. Jadi bisa dibilang itu objek. Oke, nggak ada subjek jadi predikat. Topik nggak ada, subjek juga nggak ada, disilang-silang jadi langsung aja predikat. Nah, predikat yang man ini apakah predikat utama atau enggak? Kita lihat di go.
Go tersebut dia kadang-kadang bisa diartikan belakangan atau diartikan lebih dulu, maksudnya di sebelah kirinya gitu. Tapi ketika ini koma, kemungkinan besar itu diartikan lebih dulu. Oke, jadi kita artikan dulu yang kalimat di sebelah sini. Degumo apotoko apate dan jiga manko. Nah, jadi kita artikan di sini predikat man ada banyak. Nah, di sini danji. Tadi apa? Ada banyak area, ada banyak wilayah apartemen berskala besar atau ada banyak area apartemen berskala besar. Kayak gitu. Go dan nah, kita cari TSPOK lagi di sini. TSPOK lagi di sini. TSPOK. Nah, topik ada nggak di sini? Nggak ada. Terus kita cari subjek, ada nggak? Nggak ada. Jadi kita langsung ke predikat. Kalau nggak ada subjek, nggak ada topik, kita langsung ke predikat. Predikatnya apa? Apakah pare? Nggak. Kalau ada G, pasti itu kata keterangan. Oke. Jadi nel. Nel go isemnida. Tapi ingat, ada partikel do. Ketika do-nya bukan subjek, dia diartikan lebih dulu. Jadi diartikan dan juga. Nah, semakin meningkat dengan cepat apartemen tingkat tinggi atau bertingkat tinggi atau lantai atas. Jadi ada banyak area apartemen berskala besar dan juga semakin meningkat dengan cepat apartemen lantai atas atau tingkat tinggi. Kayak gitu. Oke, kita mulai ke kalimat selanjutnya. Gukto gyotong bue ichon isip inyon juga silte josae taramyon apate goju biuren osip ijom gu pesen toro jonce gague jolbani nom semnida. Oke. Gukto gyotong bu. Gukto itu wilayah negara kalau nggak salah. Gukto itu wilayah negara. Gyotong itu transportasi dan Bu itu kementerian. Jadi bisa dibilang kayak Kemdebung gitu, kayak eh, semacam kayak pemerintah gitu, lembaga-lembaga pemerintah. Jadi ini bisa dibilang lembaga transportasi dan wilayah negara. Nah, ini Gukto Gyotongbu atau Kementerian Transportasi dan Wilayah Negara. Itu. Nyon tahun juga itu tempat tinggal. Silte itu apa? Silte itu adalah keadaan. Josa itu apa? Survei. Oke. Etaramion. Nah, jika mengikuti pada gitu. Oke, kita bisa di sini. Udah kemungkinan besar kalau ada mion kita cari SPOK di sini. Oke. Topik ada nggak di situ? Kalau nggak ada topik, cari subjek. Itu kelihatannya nggak ada. Jadi langsung aja ke predikat. Predikatnya apa? Yaitu etare. Jadi jika mengikuti pada survei keadaan tempat tinggal pada tahun 2022. Nah, di Kementerian Transportasi Wilayah Negara. Oke. Apa te goju biuren osip iljom gu pesentoro jonce gague jolbani nom semnida. Goju tempat tinggal, biul itu apa? Biul itu artinya persentasi. Oke, 51,9%. Ro itu dengan. Jonce itu keseluruhan. Gagu itu bisa diartikan rumah tangga atau keluarga. Oke, kita artikan keluarga aja dulu. Jolban itu setengah. Nom semnida itu lebih. Ya. Nah,
kita artikan di sini. Kalau sesuai dengan topik kan diartikan lebih sini. Biol persentasi apa namanya? Biol persentasi, benar. Persentasi tempat tinggal apartemen. Nah, lebih lebih setengah, lebih dari setengah keseluruhan keluarga dengan mengacu 51,9% tersebut. Kayak gitu. Persentasi tempat tinggal apartemen lebih dari setengah keseluruhan keluarga dengan mengacu 51,9% tersebut. Atau kemungkinan karena lebih enaknya di sini. Perbedaan budaya atau apa, nggak tahu juga. Jadi kalau di Indonesia enaknya sih di sini. Nanti akan saya carilah gimana kenapa diartikan dulu. 51,9% dengan 51,9%. Nah, persentasi tempat tinggal apartemen lebih dari lebih setengah keseluruhan keluarga. Nah, dengan mengacu kayak gitu. Dengan mengacu 51,9%, persentase tempat tinggal apartemen itu lebih dari setengah keseluruhan keluarga. Kayak gitu artinya. Oke, terus selanjutnya apatenen sengwari piolihago buan sistemi jal gacuo jo iso manen saram dari coa hamnida. Apatah lagi sengwal itu kehidupan atau keseharian. Pioliha itu nyaman, go itu dan boan itu keamanan. Sistem itu sistem, jal itu dengan baik, gacu gacuda dari kata gacuda itu artinya memiliki. Nah, itu telah memiliki gitu, telah memiliki sistem keamanan dengan baik. Nah, jadi jalnya diartikan terakhiran, telah memiliki sistem keamanan dengan baik. Oke, manen itu banyak, saramdal orang-orang, jadi banyak orang-orang yang menyukainya. Oke, kita mulai ke kalimatnya. Biasa kita lihat ke topik SPOK. SKOP sorry. Iya benar. Iya SPOK, terjemahan sih ya. Astagfirullahaladzim. Oke, kita mulai ke terjemahan. Topik, subjek, predikat, objek, keterangan. Topik kita cari yaitu apartemen. Oke, dapat sengwari pioli hago buan sistemi gacui. Nah, gacuo jiosmnida. Go. Nah, kenapa tadi saya bilang go itu kadang-kadang diartikan lebih dulu, kadang-kadang terakhiran. Di sini go di sini diartikan lebih terakhiran. Jadi ini bukan predikat utama kita dan ini bukan subjek utama kita. Jadi kita skip. Ini juga bukan subjek utama kita, tapi ya ini sebenarnya sih subjek utama kita. Tapi ingat, dia bukan partikel subjek. Dia itu partikel pelengkap. Karena apa? Karena ada gacuojo. Itu apa? Dia itu kata kerja pasif. Jadi hampir sama kayak kata sifat. Jadi dia enggak itu bukan partikel pelengkap, tapi dia itu bukan partikel subjek tapi partikel pelengkap. Jadi bukan sistem itu diartikan terakhiran. Gacu dulu yang diartikannya. Oke. Kita mulai di sini. Nah, itu diartikan dengan apartemen dengan telah memiliki sistem keamanan dengan baik dan keseharian yang nyaman. Ingat, ini diartikan yang keseharian yang nyaman. Lalu sehingga bisa diartikan dengan terus ditambahkan sehingga biar tambah embel-embel apa gitu. Karena itu dari kata auheso sih. Jadi dengan adanya sistem keamanan dengan telah memiliki sistem keamanan dengan baik dan keseharian yang nyaman sehingga manen saramdel orang-orang
yang sehingga banyak orang-orang yang menyukainya. Yang saramdel di sini itu artinya yang. Ingat, selain subjek dia juga penegas. Jadi banyak orang-orang yang menyukainya. Oke. Kita ulang lagi. 아파트는 생활이 편리하고 보안 시스템이 잘 갖추어져 있어 많은 사람들이 좋아합니다. Apartemen dengan telah memiliki sistem keamanan dengan baik dan keseharian yang nyaman sehingga banyak orang-orang yang menyukainya. Kayak gitu artinya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Mate undong sisol gaten pioni itu pioni bukan partikel ei, jadi dibacanya i. Pioni sisol gua gakep hakyoga kakaun ko seinen goto apa terel sono hanen iujung hana imnida. Mate market undong itu olahraga, sisol itu fasilitas, gaten itu yang seperti pioni itu artinya fasilitas kenyamanan kenyamanan pioni. Pioni itu kenyamanan, sisol itu fasilitas, dan gua itu dan gakep itu masing-masing tingkatan. Gakep hakyo masing-masing tingkatan. Maksudnya apa? Yang SD, SMP, SMA kayak gitu. Masing-masing tingkatan maksudnya kayak gitu. Gagaun gose di tempat terdekat yang dekat. Gagaun got tempat yang dekat. Nah, it itu ada di atau inen yang ada di. Goto. Dan got itu mengubah kata itu bisa diartikan sesuatu atau bisa mengubah kata sifat kata kerja menjadi kata benda. Do itu artinya juga apartemen. Shinoha itu artinya kalau nggak salah apa ya? Shinoha kalau nggak salah memilih iyo itu alasan, jung itu antara, di sini jung. Jadi hana itu satu. Jadi salah satu alasan itu. Salah satu alasan. Iu jung hana. Salah satu alasan. Oke. Oke, kita biasa berpatokan dengan SPOK. Topik, subjek, predikat, objek, keterangan. Oke, kita cari topiknya dulu. Ada enggak? Enggak ada kan? Ini bukan topik, jadi salah. Iu apa iu? Bukan. Junghana imnida. Jadi subjeknya enggak ada, jadi kita langsung ke predikat. Predikatnya di sini yaitu hana imnida. Nah, tapi ingat do itu diartikan lebih dulu. Jadi bukan kalau bukan subjek di sebelahnya bukan subjek, di sininya bukan subjek atau topik, do-nya diartikan lebih dulu. Oke, kita mulai ke do dulu. Diartikan juga salah satu alasan, sip. Juga salah satu alasan memilih apartemen. Nah, yaitu ada di tempat yang dekat tingkat sekolah dan fasilitas kenyamanan yang seperti fasilitas olahraga dan mini market. Ya gitu. Jadi bisa dibilang salah satu alasan memilih apartemen juga salah satu alasan memilih apartemen karena apartemen tersebut ada di tempat yang dekat sama tingkat sekolah tingkat tersebut SMP, SD, SMA, dan fasilitas kenyamanan yang seperti fasilitas olahraga, market, dan lain-lain itu dekat sama apartemen tersebut. Makanya orang Korea itu lebih sering milih tinggal di apartemen. Oke, kita mulai ke di sini. Iebihe. Iebihe itu diartikan itu dari ebiheso. Ebiheso itu artinya dibandingkan. Dibandingkan ini. Tapi dalam bahasa Indonesia diartikan dibandingkan itu. Lebih cocok.
Kenapa nggak diartikan, kenapa nggak bukan ke e bihe kan? Nah, kenapa nggak diartikan ke e bihe kalau kalau di Indonesianya kan dibandingkan itu? Karena untuk orang Korea itu igejo, misal igejo. Nah, mereka punya dua kategori, yaitu apa ya namanya, pewatas. Pewatas. Apa itu pewatas? Pewatas itu pewatas ditambah kata benda. Jadi udah, dia itu kalau nggak ada kata benda, dia itu nggak ada artinya. Kayak semacam isaram. Nah, ibul api ini kayak gitu. Gebul josaram orang itu. Nah, yang igejo tersebut kategorinya pewatas. Makanya kalau benda ini igot, nenggot, karena got itu kata benda kategorinya. Oke. Terus satu laginya apa? Selain pewatas, igejo itu satu kali laginya itu adalah eh, pronomina atau kata ganti. Kata ganti. Kata ganti. Kata ganti. Ini kata ganti orang aja. Kata ganti pronomina kayak masalah namanya bahasa Inggrisnya. Kata ganti. Oke. Untuk kata ganti jo itu bisa berdiri sendiri. Jadi nggak apa ya? Nggak tergantung sama kata benda gitu, nggak menempel sama kata benda kayak semacam jo saram. Jadi bisa berdiri sendiri. Jadi jo langsung aja tambah partikel kayak gitu. Yang kita tahu apa? Saya. Jo itu saya. Nah, itu kata ganti. Terus yang ge, misal kalau ge itu artinya apa? Genen. Ge itu dia. Nah, kalau partikel nennya diganti menjadi gesaram, itu menjadi orang itu. Nah, tergantung bedanya. Ketika ini kata benda, dia jadinya pewatas. Tapi kalau di sebelahnya itu partikel, dia itu kata ganti menjadi kategorinya menjadi kata ganti, yaitu dia. Nah, yang i, ya kali teman-temannya dia punya dua kategori, i juga nggak ada. Dan i itu ada. Cuman kelemahannya dia apa ya? Dia itu masih tetap, bukan kelemahan sih, konsisten. Jadi dia nggak berubah gitu artinya. Jadi meskipun inan, isaram, inya tetap masih diartikan ini. Udah. Makanya untuk orang Korea, untuk kalau ditambahkan tata bahasa gitu, semacam partikel-partikel e, be, he atau apapun, itu kan khusus untuk kata benda di sebelahnya gitu. Nah, kalau mau bikin dibandingkan itu atau selain itu, dia pakainya i. Karena apa? Kalau dipakainya gue bihe selain dia, maka akan terdengar selain dia. Jadi cuman kayak perbedaan bahasa doang. Tapi kalau kita kan, bagi kita kan selain itu gitu. Oke, itu spill sedikit untuk igejo. Semoga paham. Oke, kita mulai ke sini. Iye bihe dibandingkan itu, dan dok itu artinya apa ya, sampai lupa. Dan dok itu mandiri kalau nggak salah. Mandiri, jutek itu perumahan. Jadi perumahan mandiri atau perumahan independen. Nah, gocuha tinggal, artinya e-nya di sini tinggal di tempat perumahan independen atau mandiri atau tunggal bisa. Biul tadi presentasi Conce keseluruhan gagu itu keluarga. Oke. 30% samsip samsip persen do andemnida. Nah, dibandingkan itu, ini saya juga nggak tahu sih. Saya nggak lihat dulu sih di kamus. Oke, kita skip aja dulu. Maaf. Oke, bisa dibilang andemnida jadi tidak melebihi. Jadi andemnida itu tidak melebihi 30%. Jadi kayak gitu. Nah, kita mulai ke TSBK lagi. Patokan kita udah. Patokan kita. Topik ada nggak? Ada. Di mana? Di sini biol. Oke, kita mulai ke biol.
Ingat, kalau ada nan, dia itu deskripsinya. Jadi kita artikan semuanya. Oh, selain IBH, oke, di sini kita patokannya di sini. Nah, ini topiknya kita. Selain itu, dan dok juteke goju hanan biul. Presentasi yang tinggal di perumahan tunggal. Nah, baru kita ke subjek. Kalau nggak ada subjek ya predikat. Tidak melebihi 30% keseluruhan keluarga. Kayak gitu. Oke, kita mulai lagi. Selain itu, kita ke biul. Presentasi yang tinggal di perumahan tunggal. Baru kita ke predikat. Tidak melebihi 30% keseluruhan jonce keluarga. Keseluruhan keluarga. Kayak gitu. Dibandingkan itu, presentasi yang tinggal di perumahan tunggal tidak melebihi 30% keseluruhan keluarga. Oke. Kita mulai lanjut. Icoram dan dok juteka sanan gague biuren naciman. Cuegen nonyon cengel jungsimero jayon wan gyongi chon dosi gyoe 전원 주택을 짓고 생활하는 사람들은 조금씩 늘고 있습니다. Wih, main panjang juga. Icoram seperti ini, seperti itu, seperti ini. Oh ya kan jadi kecoram seperti dia. Oke, icoram seperti ini. Oke, dan dok jutek perumahan tunggal. Sanen itu dari kata sal realnya hilang tuh. Jadi sanen yang tinggal di perumahan tunggal. Gagu tadi keluarga, biul itu presentasi, nat rendah, jiman, tetapi Jagen itu akhir-akhir ini, nonyonceng itu lansia sih lebih enaknya. Apa sih? Orang tua, lansia aja lah. Enak banget ya enak. Nonyonceng itu lansia, jungsim itu apa? Jungsim itu artinya pusat. Ero itu untuk. Lebih enaknya sih untuk. Bukan ro yang ini. Emang sih ro ini juga untuk. Tapi ro ini juga bisa diartikan untuk. Bahkan juga bisa diartikan untuk. Banyak hasilnya untuk itu. Oke. Ibaratnya ro di sini untuk. Kalau bahas nanti panjang lagi. Oke, Jayon itu alam. Alam kan? Lihat. Wan Gyong itu pemandangan kalau nggak salah. Lingkungan. Iya, lingkungan. Wan Gyong, lingkungan. Jayon itu alam. Lingkungan alam. Jayon Wan Gyong, lingkungan alam. Chon itu bagus. Bagus. Kan enggak suka, jangan. Lingkungan alam masa suka. Oke. Dosi itu kota. Dosi Gengyo. Aduh, satu kesatuan itu. Dosi Gengyo itu artinya pinggiran kota. Artinya Gengyo itu pinggiran. Jonwon Jutek perumahan pedesaan. Jit itu membangun dari kata jita, go itu dan sengwal itu beraktivitas, orang-orang, saramdel orang-orang, jogemsik sedikit demi sedikit nalgo ismnida sedang meningkat. Jadi sedikit demi sedikit semakin meningkat. Nalgo ismnida itu semakin meningkat. Itu aja dulu. Diartikan semakin meningkat. Oke. Biasa kita patokan ke T, S, P, O, K. Topik, subjek, predikat, objek, keterangan. Oke. Dan caranya gimana? Kita cari topik. Ada nggak topik ini dan dok jutek sanen gak gue biul di sini topiknya. Habis itu kita cari subjek. Sit di depannya ada predikat, artinya nggak ada subjek. Jiman itu artinya biasanya bukan biasanya sih, udah pasti paten. Ketika jiman itu artinya penggalan atau komanya kita di sini. Nah, jadi kita SPOK sini dulu. Oke, SPOK sini dulu. Jadi kita artikan icorom. Seperti ini baru ke topik biul, yaitu presentasi. Ingat, itu sama sebenarnya itu sama kayak nen.
Bedanya kalau nan itu khusus untuk kata kerja, itu khusus untuk kata benda. Jadi dia gagu tersebut mendeskripsikan sebuah biul kayak gitu. Nah, apalagi ini deskripsi lagi, mendeskripsikan lagi sama aja. Jadi kita terobos aja di sini. Jadi kita bikin lingkaran di sini. Oke. Presentasi keluarga yang tinggal di perumahan tunggal. Nah, rendah tetapi Sweden akhir-akhir ini baru kita cari SPOK-nya atau TSPOK-nya di sini. Oke. Kita cari topiknya dulu. Ada subjek. Tapi subjeknya kita lihat predikatnya, apakah predikat utama? Oh, tidak ada en. Jadi dia mendeskripsikan sehingga ininya bukan subjek utama tapi subjek sekunder. Kita skip lagi tuh si Gyon C Gyo. Kok nadanya kayak gini? Jiwan jutekel jitko sengwaranan saramdel. Nah, topiknya di sini. Oke. Jadi topiknya udah dapat. Jadi ya sesuai dengan habis topik ya subjek. Di sini nggak ada subjek dan predikat. Oke. Kita selesaikan topik dulu. Nah, sebelum lanjut ke predikat, ingat ini deskripsi. Jadi kita terobos saja dulu dari sini. Wih, enak banget sih terobos. Nah, kita terobos di sini topiknya. Orang-orang yang beraktivitas dan dengan membangun, artinya goalnya diartikan dengan jadi banyak orang yang beraktivitas dengan membangun perumahan pedesaan di pinggiran kota yang SPOK lagi, yang pemandangan alamnya bagus untuk Jungsim pusat Nonyonceng, pusat lansia. Nah, baru kita ke sini. Jadi sedikit demi sedikit semakin meningkat. Nah, jadi bisa dibilang banyak orang yang beraktivitas dengan membangun perubahan pedesaan di sekitar kota yang pemandangan alamnya bagus untuk pusat lansia. Jadi kayak gitu. Sedikit demi sedikit semakin meningkat. Jadi untuk ini diartikan lebih dulu nggak apa-apa kalau dirasa kita kurang nyaman ketika pakai topik, karena bisa juga di sini. Sedikit demi sedikit semakin meningkat orang-orang yang beraktivitas dengan membangun perumahan di sekitar dan bla 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 seperti yang tadi. Karena apa? Kadang-kadang topik juga sebenarnya itu bukan topik sebenarnya, tapi dia partikel pelengkap. Sama kayak i atau ga yang jadi partikel pelengkap. Cuman bedanya apa? Kalau ada enen, bedanya sama iga. Kalau iga yang partikel pelengkap itu kayak biasa aja menggantikan partikel objek. Enen dia selain menggantikan partikel objek atau mendeskripsikan, dia juga memiliki makna tersembunyi yaitu membandingkan. Jadi kayak gitu. Jadi membandingkan orang-orang zaman sekarang sama yang zaman dulu. Jadi orang-orang zaman sekarang itu semakin meningkat sedikit demi sedikit semakin meningkat orang-orang zaman sekarang yang beraktivitas dengan membangun kayak gitu. Dia membandingkan orang-orang zaman sekarang sama zaman yang dulu. Makanya ketika dirasa topik di sini gak enak bagi kita, kemungkinannya besar ini bukan partikel topik tapi pelengkap dan memiliki makna tersembunyi yaitu perbandingan. Nah, makanya nggak apa-apa kita artikan di sini dulu. Jugumsik nelgo ismnida. Kayak gitu. Baru kita terobos di sini. Oke. Terus kita mulai ke ini. Selain itu, selain itu, botong biasanya bila rago burenen. Nah, bila rago bure. Rago bure itu artinya disebut atau dipanggil bila atau villa, dipanggil villa. Dase de jutek itu artinya perumahan multi keluarga. Ina itu atau yolip
jutek. Yolip jutek itu artinya rumah susun. Itu di sanen, yang tinggal kayak gitu, yang tinggal di dan lain. Gagu itu keluarga. Do itu juga. Jonce itu keseluruhan. Yak itu sekitar. 10% itu 10%. Jaji hago ismnida itu artinya jaji hada. Apa ya? Jaji hada itu kalau nggak salah menduduki sekitar 10%. Oke, kita mulai ke artinya. Di sini biasa kita topik, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau nggak bisa pasti saya bikin alasan kayak tadi. Alasan. Emang cowok itu kan serba alasan gitu. Oke, kita kembali ke topiknya. Iwe itu diartikan lebih dulu. Selain itu, potong itu juga diartikan lebih dulu. Selain itu, biasanya. Nah, baru kita cari SPOK-nya, TSPOK-nya. Topik kita cari. Ini enggak artikan lebih. Ini bukan topik kita, cari lagi. Ini bukan, ini sanen bukan gargudo. Itu juga jonce yagel surul caca hago ismnida. Jadi topik, subjek, topik subjeknya nggak ada, langsung aja kita ke predikat. Predikat itu caci hago ismida. Nah, tapi ingat ada donya. Nah, kayak gitu. Juga juga menduduki juga keluarga yang nih. Oke, yang do ini mau aku artikan juga dulu. Ternyata do ini dia dekat sama subjek. Ternyata gagu di sini adalah subjek. Oke. Kalian masih bingung? Oke. Kita spill sebentar. Misal kalau ada kalimat kayak Jonan atau Jega sagwarel cowayo dan ini perbandingan aja. Jonan sagwarel cowayo dang sindo sagwarel cowayo. Oke. Saya suka sorry. Kok saya lupa lagi. Jonan sagwarel cowayo dang sindo sagwarel cowayo. Saya suka apel. Kamu juga suka apel. Nah, meskipun ada donya, itu dangsin itu subjek. Oke. Artinya donya itu subjek. Terus yang kalimat kayak gini. Jonan sagwarel cowayo sama Jonan sagwarel cowayo uyudo cowayo. Saya suka apel, juga suka susu. Oke, susunya objek. Jadi bisa dibilang itu do itu kadang-kadang di sebelah kirinya jadi subjek, kadang-kadang itu jadi topik, atau kadang-kadang itu jadi objek. Oke. Ya gitu. Jadi perbandingannya kalimatnya contohnya kayak tadi. Kenapa? Sebenarnya si do ini bukan apa ya? Kategori do tersebut kategori partikel imbuhan. Jadi dia bisa menggantikan subjek, bisa menggantikan topik. Sebenarnya sih topik juga partikel imbuhan. Apa aja partikel imbuhan? Jadi non topik. Sepil sedikit. Topik sama do. Nah, sama man. Jadi ini salah satu partikel topik. Salah satu kategori partikel imbuhan. Apa aja partikel imbuhan gunanya? Dia kadang-kadang berubah menjadi bisa gantikan subjek, bisa gantikan objek kayak tadi yang contoh tadi, bisa nempel sama partikel yang lain, egedo, hantedo, egenen, hantenen. Nah, makanya banyak orang yang mengira nan itu ya subjek, karena sebenarnya sih apa ya partikel nan itu bukan kategori subjek, tapi dia itu partikel imbuhan, sama kategorinya sama do sama man. Nah, seringkali orang yang salah paham kayak gitu, karena kegunaannya partikel imbuhan ya menggantikan yang kayak gituan.
Cuman bedanya apa? Kalau partikel imbuhan tersebut selain menggantikan, dia juga membawa sifat asli partikel tersebut. Kayak yang enon, dia selain menggantikan subjek, dia juga membawa kadang-kadang sifat topik. Jadi diartikan lebih dulu. Kadang-kadang dia membawa perbandingan. Nah, kalau do selain menggantikan subjek, dia juga kadang-kadang sering malahan dia itu membawa arti juga. Udah. Kalau man ya hanya gitu. Tapi ya kalau top partikel enon itu ya ada dua gitu pilihan. Ada dua makna gitu. Kadang-kadang jadi topik, kadang-kadang jadi perbandingan gitu. Tapi kategorinya sama, dia menggantikan partikel yang lain gitu. Pusing ya? Oke, kita kembali lagi. Jadi yang gagu ini adalah subjek. Oke, kita mulai ke gagu. Keluarga yang tinggal di apartemen susun atau apartemen multi keluarga yang disebut villa. Oke, biasanya. Selain itu, biasanya keluarga yang tinggal di apartemen susun, di perumahan susun atau rumah susun. Rumah susun atau perumahan multi keluarga yang disebut villa menempati juga menempati atau menduduki juga menempati keseluruhan sekitar 10%. Oke, juga menduduki sekitar 10%. Juga menduduki sekitar keseluruhan 10%. Nyebelin. Oke, kita bilang di sini. Ingat, kalau John C pasti di sebelahnya gago. Nah, sebenarnya sih ini apa ya? Ini satu kesatuan. Oke, di sini satu kesatuan sama gagu John C. Jadi jemberin banget sih. Oke, kenapa dia nggak satu kesatuan di yak? Karena yak itu kata keterangan, jadi dia bukan kata benda. Dengan rumus EI itu apa? EI itu faktor rumusnya yang kita harus ketahui. Kata benda ditambah EI tambah kata benda. Ini harusnya kayak gitu. Namun kenapa dipisah seperti orang lagi LDR? Karena dalam kalimat ini dia mau mendeskripsikan dengan jelas gagunya gitu. Tapi ya kalau untuk terjemahan kita ya gagu jonce. Oke, kita mulai ke gagu. Kita masukkan jonce-nya ke gagu. Oke. Gagu jonce, keseluruhan keluarga yang tinggal di perumahan atau rumah susun atau rumah multi keluarga yang disebut villa, biasanya kebiasaan. Selain itu, biasanya keseluruhan keluarga yang tinggal di perumahan susun, rumah susun atau perumahan multi keluarga yang disebut villa. Nah, diduduki sekitar 10%. Udah, kayak gitu. Contohnya kena kan? Oke. Oke, kita mulai ke kalimat selanjutnya. Cegen. Cegene Ilin atau Irin. Udah, in itu kalau dipisah nggak bisa. Jadi Irin aja. Sorry. Irin gaguga jengga hamyonso hakyona 직장 근처에 원룸이나 오피스텔에 사는 점을 사람들이 늘고 있습니다. Akhir-akhir ini tuh dari hanja yang artinya orang, satu orang, itu orang in, kayak sama aja sama saram. Tapi bedanya penulisan, itu nggak bisa berdiri sendiri. In itu artinya orang, satu orang, gagu keluarga, jengga itu meningkat, mionso itu sambil. Nah, hakyo keluarga, jikjang genco sekitar tempat kerja, one room, opistel nama tempat tuh. Sanan itu yang tinggal, jomen saramdel. Anak-anak muda, satu kesatuan. Anak-anak muda semakin meningkat. Nalgoism nida. Kita biasa TSPOK. Nah, akhir-akhir ini kita cari topiknya. Myonso itu bisa diartikan komanya kita. Jadi kita komen di sini.
akhir-akhir ini semakin meningkat keluarga satu orang. Jadi satu orang jadi ya apa ya, dia nggak mau nikah gitu, ibaratnya nggak mau nikah gitu. Semakin meningkatnya keluarga satu orang. Nah, semakin meningkatnya keluarga satu orang ini jengga pasif kalau nggak salah. Ya Allah, mau makin. Hakyo itu sekolah Jikjang Gondrum Mina. Nah, ini sanan kita cari topik subjek. Ini nggak ada saramdel. Nah, nalgoismnida. Jadi semakin meningkatnya orang-orang anak muda yang tinggal di office atau one room sekitar tempat kerja atau sekolah. Jadi kayak gitu. Akhir-akhir ini semakin meningkatnya keluarga satu orang. Nah, jadi semakin meningkat orang-orang anak-anak muda yang tinggal di office atau one room di sekitar tempat kerja atau sekolah. Bentar. Oke, maaf, lanjut. Kita di sini. One room mina official jamsirina wajangsil. Oke, ulang. One room mina official jamsirina wajangsil jubangi hangonggane iso pioli hago pilsu jokin gajon jebumi gubi dweo inan Gyongga mana honja sanen saram dorege ingiga cosomnida. One room official kita skip nama tempat. Camsil itu apa? Camsil itu kamar tidur. Camsil itu kamar tidur. Nah itu atau wajangsil itu toilet. Jubang itu kamar. Dapur, sorry. Han itu satu, gonggan itu ruangan. Satu ruang. Itu di. Itu ada. Kita lihat dulu. Pioliha go. Pioliha itu nyaman. Go itu dan. Pilsu jokin, ya Allah, wajib. Pilsu jokin itu harus atau wajib. Gajon jepum produk. Jon itu listrik. Ga itu keluarga. Produk elektronik keluarga. Gubidwe itu gubidwe itu artinya dilengkapi. Itu telah. Jadi telah dilengkapi gitu. Gyongu itu yang, mana itu banyak, honja itu sendiri, sanan itu yang tinggal, saram dari itu orang-orang. Itu untuk ingiga cosmdida, satu kesatuan aja. Semakin populer. Kayak gitu. Biasa TSPOK. Biasa kalau terakhir itu penjelasan makin singkat. TSPOK topik, subjek, predikat, objek, keterangan. Topiknya mana? Udah jelas. Official sama one room. Habis itu kita cari subjeknya. Sip. Apakah ini subjek utama? Hangongange iso pioli hago, nyaman dengan ada nyaman. Habis itu nyaman dengan ada. Jadi dia bukan predikat utama, tapi predikat utamanya ke pioli. Jadi nyaman. Oke, nyaman. Ini O-nya diartikan dengan nyaman dengan subjek harusnya kan. Oke, kita coba aja. Nyaman. One room atau office nyaman. Kamar tidur atau kamar tidur, wajangsil, toilet atau dapurnya ada di satu ruang. Itu kurang enak ya. Oke, kita versi saya. One room in a office. One room dan atau office. Nyaman dengan adanya jubang, dapur, toilet atau dengan adanya dapur, toilet atau kamar tidur di satu ruangan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa subjeknya nggak diartikan lebih dulu?
Mau aku jelasin panjang lebar? Jadi bisa dibilang singkat aja. I yang di sini dia bukan subjek asli, tapi partikel pelengkap. Tapi kita kan lihat itu kan bukan di sebelah predikat. Tapi kenapa jadi partikel pelengkap? Nanti akan kita bahas. Biar lebih singkat, ibaratnya ini sama aja kayak ini objek. Topiknya udah dapat, baru kita predikat. Ya gitu. Predikat, objek, baru ke keterangan tempat. Nah, jadi gini, one room in a office. One room atau office nyaman dengan adanya dapur, toilet atau ruang tidur di satu ruangan. Ya gitu. Pilsojogin dan egonya dan pilsojogin wajib tadi ya. Kita cari SPOK lagi. Ini subjek ketemu tapi lihat ke predikatnya. Dia bukan predikat asli karena ada non. Kita cari lagi. Nah, di sini. Mana? Oke, kita di sini. Banyak yang telah dilengkapi banyak yang telah dilengkapi secara banyak yang telah dilengkapi alat-alat elektronik keluarga secara wajib. Nah, oke. Itu kurang nyambung juga. Kita mulai di sini. Banyak yang sering aku artikan yang sih. Banyak yang secara wajib atau harus itu sudah dilengkapi. Banyak yang harus sudah dilengkapi atau banyak yang harus telah dilengkapi atau banyak yang wajib telah dilengkapi. Intinya benar-benar dilengkapi sih. Banyak yang dilengkapi, banyak yang wajib dilengkapi. Banyak yang wajib dilengkapi alat-alat atau produk elektronik keluarga. Nah, kenapa ini saya artikan lebih dulu? Karena ini kata keterangan. Ingat, untuk kata keterangan dulu, predikat. Kalau nggak bisa, predikat dulu, baru kata keterangan. Itu ada dua cara nerjemahinnya dalam bahasa Indonesia. Nah, dan honjasanan saram derege ingiga josomnida. Dan semakin populer kepada orang yang tinggal sendirian. Nah, oke. A-nya di sini dengan. Kita mulai diartikan dengan. Dan go-nya diartikan dulu, Dan dengan banyak yang wajib gubung lagi, lupa lagi. Oke. Dan dengan banyak yang wajib dilengkapi seperti produk elektronik keluarga. Nah, semakin populerlah kepada orang yang tinggal sendirian. Kurang enak. Oke, kita dipakai yang di sini. Artinya ini bukan SPOK utama kita. Kita pakainya di sini. Semakin populer kepada orang yang tinggal sendiri dengan ada banyak yang diwajibkan dilengkapi seperti dengan dilengkapi alat-alat produk yang dilengkapi. Produk elektronik keluarga yang telah dilengkapi. Tadi udah ketemu secara kalau diartikan secara wajib. Ada banyak yang telah dilengkapi. Ada banyak yang wajib ada banyak yang elektronik telah lengkapi
Ada banyak filsuf jogin, ya Allah, wajib wajib dilengkapi. Ya Allah, astagfirullahaladzim, nanya diartikan yangnya. Oke, kita mulai. Ini tuh ida, coy. Artinya bukan kata keterangan asli. Ya Allah, ida, coy. Oke, ini jadi satu kesatuan. Ini udah vlog. Jadi alat produk atau ya produk elektronik keluarga yang wajib dilengkapi. Kayak gitu, produk elektronik keluarga yang wajib dilengkapi. Astagfirullahaladzim. Oke. Dengan ada banyak produk, artinya gue nggak usah diartikan yang kalau nggak bisa. Karena apa, dia sama kayak non-God, itu mengubah kata kerja menjadi kata benda. Kadang-kadang diartikan yang sama aja kayak non-God, kadang-kadang diartikan sesuatu atau hal, tapi lebih seringnya nggak diartikan sih bagi saya. Dan Gyeonggu juga sama, kadang-kadang nggak diartikan, lebih sering nggak diartikan, lebih sering diartikan yang, tapi kadang-kadang nggak diartikan juga. Oke, kembali lagi. Ada banyak produk elektronik keluarga yang wajib dilengkapi atau telah ya dilengkapi. Nah gitu. Semakin populer kepada orang yang tinggal sendirian dengan banyaknya produk elektronik keluarga yang wajib dilengkapi. Ya gitu. Habis ini SPOK lagi, baru di sini. Ingat, meskipun ini bentuk apa ya? Bentuk kata pasif, sebenarnya sih kalau ditambah oit itu kata kerja aktif lagi. Nggak tahu sih. Ini jadi kata kerja aktif lagi. Cuman ya saya kadang-kadang ya jadi seperti kayak pasif karena ada non. Kadang-kadang non itu pasif aktif. Ini banyak pilihan lagi. Korea. Jadi kayak gitu. Kita artikan di sini, semakin populer pada orang yang tinggal sendirian dengan banyaknya produk elektronik keluarga yang wajib dilengkapi. Kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang one room atau office itu nyaman dengan ada camsil ruang tidur, dengan ada kamar, dapur, toilet atau ruang tidur di satu ruangan. Dan semakin populer kepada orang yang tinggal sendiri dengan banyaknya produk elektronik keluarga yang wajib dilengkapi. Itu artinya. Oke, untuk ini nantilah. Nanti kalau kesempatan, udah waktunya mau kerja ya. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi ada gangguan. Apalagi udah ada ngertiin. Oke, kalau ada pertanyaan tinggal tanyakan di kolom komentar. Kalau kurang jelas atau lebih cepat tadi penjelasannya, tinggal tanyakan aja. Kalau kurang jelas tinggal tanyakan lagi di kolom komentar. Nanti saya akan jawab kok. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.